Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 11 Desember 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita mengangkat syukur kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, sebab Bapa begitu baik dalam memelihara kehidupan kami, umat-Mu. Sepanjang hari ini Bapa sudah memberkati kami, dan kami akan menyambut malam ini untuk beristirahat. Tapi kami mau mengangkat syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami bersyukur. Amin. Kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-28, dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam ini kita berkesempatan untuk belajar dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Bagian ini menegaskan kepada kita tentang kunjungan malaikat Gabriel ke sebuah kota kecil di Galilea bernama Nazaret. Di Nazaret, malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria, seorang perawan yang saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Tujuan dari kunjungan malaikat Gabriel adalah menyampaikan kepada Maria bahwa ia terpilih sebagai perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya telah ditentukan, yakni Yesus. Anak ini akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan kepada anak itu akan dikaruniai tahta Daud untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pada saat Maria mendengar berita dari malaikat Gabriel, Maria menjadi bingung dan bertanya-tanya dalam hatinya, sebab bagaimana mungkin dia yang belum bersuami bisa dapat melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti diberi nama Yesus. Dalam masyarakat Yahudi, hubungan pertunangan yang sudah dialami oleh seorang laki-laki dan perempuan belum bisa memberi kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri.
dalam melaksanakan tugas seksual di dalam kehidupan mereka. Karena itu sekalipun mereka sudah bertunangan, tetapi mereka masih harus menahan diri dan belum dapat melaksanakan tugas seksual di dalam kehidupan bersama mereka. Karena itu mereka memang sudah sah secara hukum pada waktu itu. Tetapi masing-masing pasangan belum diperkenankan untuk bisa melaksanakan tugas sebagai suami istri. Itulah sebabnya mengapa Maria dapat berkata, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi sementara aku belum bersuami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di saat Maria sedang memikirkan tentang hal itu, malaikat Gabriel berkata bahwa Roh Kudus akan menaungi engkau, sehingga anak yang akan lahir itu disebut anak Allah. Di saat Maria mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya, Maria kemudian memutuskan bahwa ia menerima hal yang disampaikan oleh malaikat kepada dirinya dengan berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di sini kita melihat ada sebuah teladan yang sangat menakjubkan yang ditunjukkan oleh Maria melalui bacaan kitab suci yang kita belajar pada malam ini. Ia ternyata mempercayakan hidupnya secara penuh kepada Tuhan, dengan merendahkan diri dengan sungguh-sungguh kehadirat Tuhan, dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu." Dari kisah ini kita bisa perhatikan beberapa hal yang ditunjukkan oleh Maria kepada kita, bahwa Maria sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Maria sungguh menyadari bahwa dia hanyalah seorang hamba. Karena itu dia bersedia untuk diperlakukan dirinya menurut maunya Tuhan. Maria mau menerima apa yang dipandang baik oleh Tuhan, yang hendak Tuhan kerjakan bagi dirinya. Ini tentu Maria menyadari bahwa Allah punya kedaulatan penuh atas dirinya. Karena itu dia berserah diri dan menerima keputusan Allah untuk apa yang hendak Allah lakukan bagi dirinya demi karyanya yang besar bagi keselamatan dunia ini. Sampai di sini kita dapat belajar bahwa setiap kita harus sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan dan
berserah diri pada kedaulatan Allah yang terjadi atas kehidupan kita. Kita juga mesti siap untuk menerima apa kehendak Allah dan apa yang hendak Allah kehendaki untuk kita lakukan demi karyanya yang besar di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebagai manusia ciptaannya, kita dapat mengaminkan apa yang Tuhan hendak lakukan atas kehidupan kita. Dalam bacaan tadi Maria menerima hal itu. Sebab bagi Maria kepentingan Tuhan melebihi kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan Tuhan di atas kepentingan dari dirinya sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan. Di sini Maria sedang menunjukkan sebuah teladan hidup yang sungguh luar biasa. Dia dapat menjalani panggilan Tuhan itu dengan sepenuh hati. Sekalipun itu sangat berat dan berisiko bagi hidupnya pada saat itu. Sebab kita tahu bahwa dalam tradisi Yahudi, jika ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah, maka hukumannya adalah dilempari dengan batu sampai mati. Ini konsekuensi yang sangat berat yang akan dihadapi oleh Maria sehubungan dengan kehamilan yang akan dia alami sementara dia belum bersuami pada waktu itu. Tetapi pada bagian ini Maria lebih memilih taat kepada rencana Tuhan sekalipun penuh dengan risiko bagi diri dan hidupnya. Maria sadar bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada dirinya itu memang di luar dari nalar, di luar dari akal sehat. Tetapi jika itu telah dikehendaki oleh Allah, biarlah jadi menurut perkataan Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Gabriel. Memang kisah seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah perjalanan perjanjian lama. Tapi yang menarik bagi kita adalah Maria berani mengambil keputusan untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel kepada dirinya. Ini tentu sebuah ketaatan yang sungguh luar biasa. Ternyata Maria ini adalah seorang perempuan muda yang memiliki iman yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Karena itu dari kisah ini kita belajar dua pribadi yang luar biasa, yakni Maria dan Yusuf. Dikisahkan tadi bahwa mereka berdua sudah bertunangan. Tetapi dua pribadi ini, Maria dan Yusuf, tetap menjaga kesucian hidup mereka. Mereka belum dapat melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan atas persekutuan hidup mereka. Dan ini sangat luar biasa dan patut diteladani. Ternyata dua pribadi yang digambarkan di dalam bagian kitab suci ini benar-benar menjaga kekudusan hidup mereka di masa muda mereka.
Mereka bukan tipe laki-laki dan perempuan yang baru berkenalan atau berpacaran 1-2 waktu langsung gas dalam hidup mereka. Ternyata tidak. Mereka benar-benar menaati terhadap aturan adat yang terjadi di tengah-tengah lingkungan kehidupan mereka. Dan terutama mereka taat kepada Tuhan dalam menjaga kesucian hidup mereka sebagai manusia gambar Allah. Mereka juga bukan tipe manusia yang sedang pacaran di satu tempat, tetapi serentak dengan itu gas di tempat lain. Ternyata benar-benar mereka menjaga kesucian hidup mereka dalam hal kehidupan seksual. Karena itu kita perlu meneladani kehidupan daripada Yusuf dan Maria dalam hal menjaga kekudusan hidup berhubungan dengan perilaku seks di dalam kehidupan kita. Kita sedang hidup di dalam satu dunia modern di mana cukup banyak pasangan muda-mudi yang ternyata baru memasuki masa pacaran, tapi sudah langsung gas di dalam kehidupan mereka. Dengan alasan takut kehilangan, atau dengan berbagai-bagai alasan lainnya. Ini tentu membahayakan bagi kehidupan iman sebagai manusia gambar Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bukan saja generasi muda, tapi generasi tua pun terjebak di dalam masalah ini. Cukup banyak kita manusia yang tidak mampu menjaga kekudusan hidup kita, sebagaimana yang ditampilkan oleh Yusuf dan Maria melalui bacaan kitab suci pada malam ini. Karena itu dua pribadi ini, Yusuf dan Maria, telah menolong kita bagaimana seharusnya kita harus hidup sebagai manusia gambar Allah dalam menjaga kekudusan hidup kita di hadirat Tuhan. Karena itu ingat, sekarang kita sedang berada di minggu-minggu Advent. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Sebab orang-orang yang ditampilkan dalam rangka untuk kehadiran Yesus Kristus seperti Yusuf dan Maria adalah dua pribadi yang benar-benar menjaga kekudusan hidup mereka, sehingga mereka patut kita teladani dalam kesiapan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Yusuf dan Maria telah menunjukkan kepada kita sebuah teladan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai manusia gambar Allah dalam menanti kedatangan Tuhan. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa yang perlu kita teladani di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Lebih daripada itu, Maria adalah pribadi yang sangat rendah hati dalam kehidupannya. Bahkan dia mampu menyimpan rahasia terdalam di dalam hatinya. Maria tidak segera mengumumkan kepada dunia bahwa dia adalah pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan dalam rangka kedatangan Sang Anak Allah
Yesus Kristus. Ternyata tidak. Dia menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bisa dapat perhatikan di dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan kerendahan hati di hadirat Tuhan di dalam hidup ini. Ternyata Maria lebih merendahkan hati untuk kemudian nanti dia harus menunjukkan bahwa yang terpenting dalam sejarah perjalanan hidupnya bukan dirinya, tetapi anak Allah yang kudus yang Allah izinkan lahir dari dalam rahimnya. Maria tidak menonjolkan diri terkait dengan karya Allah yang besar yang Tuhan kerjakan melalui dirinya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui bacaan ini mari kita perhatikan hari-hari hidup kita secara baik. Yakni pertama, menjaga kekudusan hidup kita sebagai manusia gambar Allah dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup ini. Juga menjadi pribadi yang rendah hati, yang sungguh-sungguh lebih memandang kepada Tuhan daripada menampilkan diri sendiri di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa yang kekal kudus, yang terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Malam ini kami bersyukur kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu, dan kami patut belajar dari Yusuf dan Maria, dua pribadi yang dalam keseharian hidup mereka benar-benar memelihara kekudusan hidup mereka di hadirat Tuhan. Kami patut teladani kehidupan mereka. Kami juga patut teladani kerendahan hati daripada Maria, bahwa sekalipun dia telah dipakai oleh Tuhan dengan begitu dahsyat dan luar biasa, tapi dia menunjukkan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar pribadi-pribadi yang Tuhan pakai dengan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat, tapi malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu. Masing-masing umat-Mu sedang bergumul dengan berbagai kenyataan hidup ini. Kiranya Allah dalam kekuatan kuasa-Mu mengulurkan tangan-Mu dan memberkati umat-Mu sekalian, pribadi lepas pribadi. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berkekurangan Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka, sehingga kelanjutan hidup ekonomi mereka bisa terus terpelihara. Mereka yang menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, Tuhan bantu mereka keluar dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami mohon Allah berkenan memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, para pelaku pelayanan dalam tugas-tugas pemberitaan, para pendeta, para penatua, diaken, pengajar, para penginjil, seluruh pelaku pelayanan yang memberi hidupnya bagi pekerjaan Allah. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Sekaligus biarlah mereka benar-benar menjadi teladan bagi kehidupan umat. Terima kasih Tuhan. Malam ini sebagai malam persiapan bagi kami
untuk menyambut hari perhentianmu yang kudus pada hari esok. Malam ini kami minta urapan Tuhan turun ke atas umatmu sekalian, supaya mempersiapkan diri dan hidup mereka. Dan biarlah besok pagi Tuhan boleh membangunkan mereka dan memberikan semangat rohani kepada mereka, untuk mereka bisa ambil bagian dalam pelayanan dan ibadah bersama dalam gerejamu ya Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi umat Tuhan sekalian. Salam.